Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam bersama Ibu Mega. Pada video pembelajaran ini, kita akan sama-sama belajar tentang perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari sering sekali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dan dapat diamati, namun, ada juga yang memerlukan waktu yang lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Contoh perubahan materi yang berlangsung dengan cepat adalah pembakaran kertas. Dan contoh perubahan materi yang membutuhkan waktu relatif lama adalah perkaratan besi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang perubahan materi, kalian perlu mengetahui terlebih dahulu tentang sifat-sifat zat. Sifat-sifat benda sangat penting untuk diketahui agar kita mudah membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut. Secara umum, sifat-sifat benda dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat-sifat fisika antara lain bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik buku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru, di mana komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya, es yang mencair, baik dalam bentuk padat ataupun cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O. Contoh perubahan fisika antara lain menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, dan melarut. Selanjutnya, perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Coba kalian perhatikan video kayu yang dibakar ini. Apakah kayu yang dibakar dan sebelum dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak, karena kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, sedangkan kayu setelah dibakar berubah menjadi arang atau karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu tersebut diperoleh zat baru yang memiliki zat yang berbeda dari zat sebelumnya. Nah, ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Contoh lain dari perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan pada besi. Zat terbaru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi, di mana perubahan ini terjadi penggabungan sejumlah zat atau penguraian dari suatu zat. Ada juga ciri-ciri dari perubahan kimia, antara lain terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Ciri-ciri perubahan kimia yang pertama adalah pembentukan gas. Nah, beberapa reaksi kimia tertentu dapat menghasilkan gas. Contohnya, reaksi kimia dari logam magnesium dan asam klorida. Gas yang terbentuk dapat dilihat dalam wujud gelembung-gelembung kecil yang berupa gas hidrogen. Ciri-ciri perubahan kimia yang kedua adalah terbentuknya endapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan.
Padatan ini tidak dapat larut atau tercampur secara homogen dengan cairan lainnya sehingga disebut dengan endapan. Ciri-ciri perubahan kimia yang ketiga adalah terjadinya perubahan warna. Setiap reaksi kimia menghasilkan warna yang berbeda karena ketika reaksi kimia terjadi akan menghasilkan perubahan komposisi yang akan membentuk zat baru yang mungkin memiliki warna yang berbeda. Contohnya adalah reaksi antara tembaga sulfat dan air. Warna tembaga sulfat adalah putih. Jika dicampurkan dengan air, maka akan berubah menjadi biru. Nah, warna biru ini adalah senyawa baru yang terbentuk. Ciri-ciri perubahan kimia yang keempat adalah terjadinya perubahan suhu. Reaksi kimia ini disertai dengan perubahan energi. Contohnya adalah reaksi panas, yaitu ketika terjadi perubahan kimia yang ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor dari lingkungan sehingga mengakibatkan suhu hasil dari reaksi tersebut menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah daripada suhu reaksinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan materi secara fisika tidak terbentuk zat baru, sedangkan perubahan materi secara kimia terbentuk zat baru. Dan perubahan materi secara fisika menghasilkan komposisi materi yang tidak berubah, sedangkan perubahan materi secara kimia menghasilkan komposisi materi sebelum dan sesudah mengalami perubahan atau perbedaan. Dan yang terakhir, Ibu akan memberikan contoh-contoh lain dari perubahan fisika. Di antaranya, beras diubah menjadi tepung beras, kayu diubah menjadi kursi, gula dilarutkan dalam air, bola lampu listrik yang menyala, dan air yang diubah menjadi es. Dan contoh lain dari perubahan kimia adalah singkong menjadi tape, pembakaran kayu, makanan basi, susu yang diubah menjadi keju, dan proses perkaratan besi. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini, dan sampai bertemu lagi pada video pembelajaran kita selanjutnya. God bless you.